Bisa balas dendam atau bisa emang bener-bener dia nemuin seseorang yang lebih baik yang bisa bikin dia lebih nyaman, bisa bikin dia lebih happy, jadi dia kayak pengen. Duh, babak baru dimulai lagi nih. Setelah lama memilih diam, Ruben Onsu akhirnya angkat bicara mengenai berbagai persoalan yang masih menjadi sorotan publik pasca perceraiannya dengan Sarwenda. Tapi langkah Ruben yang mendadak speak up di sebuah podcast juga menuai pro dan kontra di kalangan netizen. Banyak yang mendukung, tapi nggak sedikit juga yang menganggap langkah tersebut kurang bijak karena terkesan saling menyindir dan menyerang satu sama lain. Duh, bisa nggak sih Ruben dan Sarwenda damai-damai aja demi kepentingan anak-anak? Emang kalau udah jadi mantan harus berubah jadi lawan? Kalau menurut pemirsa gimana nih? Yuk langsung aja deh kita bahas di Spill the Tea. Nah, karena hari ini kita kedatangan bintang tamunya ini adalah perempuan satu-satunya yang memakai baju pink ini mewarnai mewarnai dari kita yang gelap-gelap. Dan juga hadir Vicky Nitinegoro. Aduh, pertama kalinya ya? Pertama kali nih. Pertama kali di sini kan? Iya. Nah, untuk menyambut Vicky sama Feby, yuk kita angkat Kita gelas dulu angkat dong gelas sama-sama. dulu, kita cheers dulu. Cheers ya. Spill Selamat the datang di tea. Spill the Tea. Cheers semuanya. Vicky, kita kalau di Spill the Tea itu, tamu begitu duduk udah angkat gelas langsung kita kasih kejutan. Kasih kejutan apaan tuh? Wah, gua lagi cabut aja deh. Oke, baca Vic, ini buat Vicky. Udah tua masih aja nakal, nikah bang, hidup cuma sekali. Nikah udah pernah, salah kalau kayak gitu. Udah pernah ya, Udah pernah Vicky ya? nikah gue, iya. Oh berarti Gue duda senior soalnya. Duda senior. senior. Baik. Udah Iya, lama iya. gue. Tapi statement yang dibilang udah tua masih aja nakal tuh gimana tuh? Bener apa enggak? Gimana ya, orientasi nakal tuh udah tua tuh apa gitu? Maksudnya kayak nakal itu kan macem-macem ya. Ada yang nakal nggak bisa dibilangin, Iya. kayak gitu-gitu. Jadi Kalau menurut ini gua, kategorinya kemana? gue nggak ngerti deh. Nggak ngerti deh gue nakalnya kategorinya kemana nih. Tapi gitu. apa yang dilihat sama netizen ya, kok bisa beranggapan nakal ya Vicky? Mungkin looks gue kali ya. Oh. Tapi gue orangnya emang selalu kalau lihat komen-komen di Instagram gitu, apalagi di TikTok itu gue kayak udah ngelos aja, karena kalau kita ladenin gitu atau baca terus dipikirin jadi rusak. Jadi Bener, kayak bener. baca malah ketawa gue kayak gitu-gitu. Bener, Jadi nggak bener, terlalu bener. ambil pusing. Iya, Oh bener, tuh, bener, jadi Vicky menerima aja kalau orang tuh ngecap kamu nakal pasti gara-gara looks-nya. Iya. Mungkin juga pembawaan kamu, aku kan kenal Vicky udah lama. Dari dulu, dari masih mudaan, belum Iya, kawin dari kayaknya kecil, waktu dari itu kecil, ya. Kurang ajar loh. Emang begini serundulan gitu loh. Iya, ini sebenarnya gara-gara yang aku akan, berarti. yang akan jadi bingung kalau Vicky tiba-tiba jadi elegante. Tiba-tiba elegan gini. Kan gitu. Itu kalau itu benar, Bingung itu nanti. benar, karena berapa kali gue coba untuk jadi orang yang benar-benar serius, jatuhnya malah ini apaan sih? Nggak Apaan cocok sih lo? Jangan ya. jadi kayak bercanda. Asik Jadi gitu. Jadi bercanda, aneh iya. jadinya. Tapi itu Iya, makanya dibilang don't judge by the cover tuh itu. Iya. kan? Jadi nggak Badung-badung boleh begini hatinya setia loh. Masa sih? Tapi cerai. Iya kan? Oke, selanjutnya buat Feby. Feb, kita punya video buat. Ih, eye makeupnya bagus ya. Bagus ya. Eye makeupnya bagus Cantik. loh. Jadi itu siapa sih yang tiba-tiba ada di situ? Ih, nggak tahu lah aku Oh, juga. kamu juga nggak tahu ya? Itu kan tahu. soalnya cerita lalu ya. Ngapain kita tanyain ke dia sekarang Iya. ya? Justru ini sebenarnya cerita lalunya sekarang sudah punya hambatan hati yang baru. Jadi dia spill hanya dari mata dulu. Wah, cantik nih matanya gitu. Nah, tapi netizen ikut berkomentar jangan silent treatment lagi, Bang. Emang Dija- netizen ini udah bener-bener aja. Lalu langsung direspon sama si Ref ini ya. Udah kok dari awal biar nggak kaget. Kalau aku lihat konteksnya lebih ke kayak gue udah silent treatment kok dari awal biar nggak kaget. Lebih ke situ Iya. nggak sih maksudnya? Iya, kok Kan dari jangan awal silent biar- treatment lagi bang. Udah kok dari awal biar nggak kaget lagi. Itu kayaknya pendapat dari lo deh yang punya masa lalu. Enggak kalau kata aku gimana sih ngeliriknya konteksnya tadi? gitu. Tapi gue setuju. Taruhlah mungkin kita harus tanya ke Revan ya. Tapi kita sebagai pembaca tuh kayaknya si Revan ngomong, kalau sama yang ini mah dari awal udah gue silent treatmentin kok gitu. Kalau Feby kan dulu awalnya ceria, tiba-tiba silent treatment. Pertanyaan dong buat Vicky ya sebagai cowok. Kalau perempuan, at least teman-teman perempuan aku ya yang aku tahu, kalau mereka udah putus, punya pacar baru, mereka tuh nggak sabar pengen buru-buru nge-spill di sosial media mereka. Mau ngasih lihat, gue mau ngasih lihat gue udah move on, gue mau ngasih lihat gue masih cantik, gue mau ngasih lihat kalau gue laku duluan gitu. Iya. Kalau laki ketika mereka nge-spill pacar barunya di sosmed, tujuannya biasanya apa sih, Vick? Ya kadang-kadang kan orang tujuannya kalau di sosmed itu kayak buat saling pamer kan. Kalau misalnya gue udah bisa move on kayak gitu, jadi balas-balasan. Kayak menurut gue sih wajar-wajar aja. Cuman kalau cowok nge-spill itu kadang-kadang kita nggak tahu orientasinya kemana ya. Bisa balas dendam atau bisa emang bener-bener dia nemuin seseorang yang lebih baik yang bisa bikin dia lebih nyaman, bisa bikin dia lebih happy. Jadi dia kayak pengen
share buat ke temen-temennya atau orang-orang yang nggak dikenal gitu kalau dia udah punya pasangan gitu. Kalau Ada dia balas dendamnya juga ternyata cowok-cowok ada itu banyak ya. yang kayak gitu. Tapi sebenarnya ya, kamu berani nggak kalau misalnya nih ya, katakan spill the tea minggu depan ada kamu, ada Revan. Ih, aku mah nggak ada masalah. Aku sih nggak ada masalah sih, karena kalau aku tuh tipe yang gini, begitu aku ngambil keputusan, aku udah move on-nya Bulat. udah lama sebenarnya. Jadi udah mati rasa dulu, baru ya sudah Iya. gitu. Tapi beda, katanya kalau cowok itu justru baru berasa setelah lama pisah. Katanya, gitu nggak? Gitu nggak? Kadang-kadang tuh ada treatment atau ada sesuatu yang kita nggak dapetin dari orang-orang yang baru kita temuin gitu. Kadang kayak hal-hal kecil contohnya kan kita kan kalau nge-treat pasangan itu kan kita punya cara masing-masing Iya, ya. betul. Mungkin ada beberapa hal yang nggak didapetin dari yang lain. Kayak gitu. Tuh, merongrong saya lukanya. Lanjut kita ke Feby ya. Feb, ada video nih, kita mau tahu pendapat dari Mau dikasih minum nggak Feb biar nggak Oh, udah, iya ada. Mau kita tanya sama Feby karena Felicia ini teman main satu judul sama Feby. Iya, kita udah kenal udah dari 2000 berapa ya? 2013. Nah Iya. pas, berarti kamu kenal dia yang dulu dan kamu kenal dia yang sekarang. Iya. Operasi plastik nggak sih Feb? Enggak. Enggak. Aku juga bisa bilang enggak. Oh sebagai duta plastik Indonesia. Betul. Kamu udah kamu kayak Roy Baskom, Suryo ember, gitu ya. gayung, Iya. semuanya udah masuk ke gua. Lu udah lu bisa scanning kalau Bisa. Felicia ini udah lolos nggak ada Bisa. plastik di Nggak ada dalam plastik. badannya. Tapi dia tidak operasi sama sekali. Iya. Jadi dari dulu itu ya kita itu selalu ngecengin dia, bukan ngecengin sih, karena kayak Vel, sumpah ya hidung lo tuh kan dia tipenya yang besar gitu loh, bukan yang kayak Oh, bangil. kecil Lebar gini, di gitu. sini. Iya. Oh. Terus sampai dia juga udah kayak iya ya apa botox cuping ya apa ini ya. Tapi setelah dia ngelakuin diet waktu itu ya pas masih satu judul dulu malah sebelum punya anak gitu. Jadi setiap dia badannya ngecil atau berat badannya turun, si hidungnya itu jadi kayak lebih naik. Ngerti gak sih? Oh, tahu. Jadi di saat dia lebih tirus, hidungnya tuh jadi kayak lebih mancung gitu. Makanya dia tuh, memang dia kemarin lem yang buat lengan. Oh. Dia hanya buat lengan aja gitu. Tapi kalau ini buat dibuang lemak di sini. Iya, Oke. tapi kalau buat muka dia sama sekali nggak ada. Karena pada dasarnya memang dia, ya Manado juga kan, dia udah putih, dia udah mancung juga, Iya, udah betul. cantik juga gitu. Vicky. Vic, mereka kan ini nih ya, bertiga ini kan dikabarkan dekat sama kamu. Coba di-rate ya, dari yang paling masuk ke tipe cewek idamannya Vicky sampai yang enggak. Di kita punya Nikita Mirzani, Sahla Hisham, dan Jessica Iskandar. Waduh. Gue kalau tipe cewek sih sebenarnya nggak terlalu gimana ya. Gue lebih ke nyarinya ke chemistry sih, karena gue kan orangnya kan suka Oke, ngobrol. kalau gitu kita balik, gitu. pertanyaan kita ubah. Yang dekat sama kamu, yang paling chemistry-nya nyambung banget sama kamu. Sahila sih, Sahila ya? karena dulu gue sering beberapa judul itu sama dia terus. Oh gitu? Iya, udah kayak adik sendiri sih. Oh, aduh agak nggak enak tuh ngebayanginnya ya. Pas udah kayak adiknya sendiri. Oh, tapi ini nggak sempet pacaran? Enggak. Oh, chemistry-nya nyambung aja tapi sebagai lawan main dan dianggap sebagai Iya, adik. bener-bener kayak deket banget sih, karena kan kita syuting tuh jaraknya kadang-kadang liburnya cuma seminggu, tiba-tiba ada judul lagi baru lagi sama dia. Oh, tapi dari mereka bertiga itu yang sempat pacaran sama Vicky siapa? Nggak ada, Oh, nggak ada. nggak ada. Oh, nggak Cuma ada. deket-deket aja, biasa temen sih. Oh, cuma deket belum jadi pacaran. Sorry loh ya, tadi aku pikir udah pacaran soalnya kan terakhir kali kita nyimak dan tahu nama Vicky kan waktu Niki bilang pernah ada hubungan istimewa sama kamu, jadi aku langsung pikirnya pacaran Gue gitu kenal loh. Nick itu waktu dia baru umur 15 tahun kalau nggak salah. Siapa? Niki. Nikita Mirzani? Iya. 15 tahun? 15 tahun dulu, masih baru meletek. Oh. Berarti lu emang demennya yang lebih muda-muda Enggak ya? demennya, jadi kan gue dulu ada studio itu. Langsung dibantah. Kenapa lu tiba-tiba? Sana arahnya dia. Jadi gue dulu ada studio tato sama piercing. Nah, Oh. banyak nongkrong dan kita dulu sering ke situ dan banyak teman-temannya juga. Jadi kita kayak bener-bener literally ya sering nongkrong bareng. Oh, jadi Niki tuh sebenarnya kayak temen nongkrong aja Iya. gitu ya. Tapi hubungan sampai sekarang masih baik dengan... Masih. Oke, berita terupdate dari Nggak Nikita tahu kamu tuh. juga Ada udah... apa sih? Hah? Ada apa? Nah, buat yang bertanya berita terbarunya, boleh kita spill dulu deh artikel ini Ya, ya. artikel ini mengatakan tangis pengacara Bella Nikita Mirzani, kasihan anak-anak kehilangan ibu. Nah, di balik dari Oke. kasusnya, tanggapannya dari kamu, dari Vicky, yang Nikita tuh sekarang ini kan masih susah banget untuk keluar menghirup udara bebas dan dia punya anak-anaknya. Kita tahu semuanya dia punya 3 anak. Pendapat kamu seperti apa? dari Kalau pendapat gue, pandangan gue sebagai temen ya, yang maksudnya gue bisa dibilang kenal udah lama itu, sebenarnya dia orangnya baik.
asik, seru. Cuman betul. mungkin ada satu karakter yang kita nggak bisa rubah, tahu sendiri orangnya demen gombrang-gambreng, terus nggak ada takutnya gitu. Kayak gue sempat berapa kali waktu itu pernah bilang kayak ya kalau mau ngapa-ngapain lebih dipikir-pikir dulu karena kan udah ada anak kayak gitu aja sih. Tapi ya balik lagi kan dia yang ngejalanin, dia yang punya keputusan terhadap hidupnya sendiri. Jadi ya kita cuma sekedar sebagai temen ngingetin doang. Oke, selanjutnya buat Vicky sekarang kita mau tahu nih ya, kalau kamu tuh kan pernah jadi host petualang sama mereka bertiga nih. Oh ya. gitu. Iya. Coba spill siapa yang punya kebiasaan paling bikin Vicky kaget? Hamish Daud, Denny Sumargo, sama Nadine Chandrawinata. Waduh, tiga-tiganya teman gue semuanya lagi nih. Jadi Iya. kamu tuh ngebawain acara itu barengan sama mereka bertiga? Iya, tapi paling lama sama si Hemis. Oh sama Sama Hamish. Hamish. Oh, apa satu kebiasaan Hamish mungkin yang nggak banyak orang tahu, yang kamu tahu bisa di-spill buat kita di sini? Dia tuh kalau menurut gue kayak sebagai seorang lelaki ya, maksudnya yang bisa dibilang looks-nya kayak gitu, pasti kan orang ngiranya gue bad boy banget nih, yang cewekan banget gitu. Ternyata enggak. Oh iya? Iya. Oh malah panda boy gitu ya? Iya, Oh. selama sama gue ya, syuting sama gue, dia yang kayak nggak terlalu yang gimana banget sih sama kalau misalkan gue kan teman-teman cewek gue banyak ya, terus yang mau kenalan sama dia gitu-gitu kadang-kadang juga cakep-cakep, tapi pas gue suruh datang kayak pas kita lagi syuting di satu kota yang dimana temen gue ada di situ, pas gue suruh datang gitu kayak kita ngopi atau segala macam, dianya kayak risih gitu. Oh jadi maksudnya Hamish tuh nggak nakal, quote unquote, ada kesempatan untuk nakal pun dia memilih untuk enggak gitu ya? Iya, sempat gue berpikiran enak nggak ya? Kok mental terus gitu ya? Umpannya nggak disambut nih bro. Gue kaget banget sih, kan ada orang yang kadang cowok jelek aja kayak Iya, cewekan gitu kan. Tapi ini looks-nya kayak gitu. Tahan Feby. Jangan nanti ada yang tersinggung loh.